Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia kelas 11 masuk ke semester yang kedua, yaitu tentang materi titrasi asam basa. Titrasi asam basa ini merupakan proses penyulingan atau pencampuran antara larutan asam dengan larutan basa, baik itu basa kuat maupun basa lemah, baik itu asam kuat maupun asam lemah. Selanjutnya yaitu pada konsep pertama, titrasi asam basa digunakan pada reaksi penetralan dibantu dengan indikator berupa asam basa untuk menunjukkan titik akhir titrasi untuk menghitung konsentrasi antara asam dan basa. Selanjutnya, titrasi asam basa ini dapat menggambarkan tentang yang namanya grafik titrasi tergantung pada kekuatan baik ada larutan asam dan larutan basa. Kemudian digunakan untuk menentukan titik ekivalen. Nah, titrasi asam basa yaitu teknik menentukan atau menganalisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dia bersifat asam maupun bersifat basa. Nah, istilah penting dalam titrasi asam basa ini digunakan untuk suatu uji coba ya di laboratorium. Yang pertama itu ada yang namanya istilah titik ekivalen. Titik ekivalen suatu keadaan di mana asam atau basa tepat bereaksi, atau istilah lain pH asam basa akan habis. Selanjutnya yang kedua itu adalah titik akhir dari titrasi. Titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna, atau istilah lain adalah pH saat indikator berubah warna. Nah, ini contoh gambar uji coba tentang yang namanya titrasi asam basa. Nah, sebisa mungkin dalam percobaan, ketika kalian melakukan percobaan, titik antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi itu harus berdekatan ya, atau mencapai akhir yang sama untuk menentukan titrasi asam dan basa itu berhasil atau tidak. Titik ekivalen sama dengan titik akhir dari titrasi. Selanjutnya, persamaan reaksi antara titrasi asam dan basa. Titrasi asam basa ini sering disebut juga dengan istilah yang namanya reaksi penetralan. Antara asam dan basa akan menghasilkan suatu reaksi garam dan air, atau istilah lain disebut juga dengan konjugasi. Garam dan air ini disebut juga dengan reaksi namanya penetralan. Jadi, persamaan rumusnya untuk titrasi asam dan basa, yang pertama, A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Kita tahu ya, A itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Jika lihat, A itu adalah valensi koefisien dari asam, yaitu berupa ion H+. Sedangkan B di sini ialah valensi koefisien dari basa ion H-. Selanjutnya rumus yang kedua itu A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. Kita tahu Mb itu dia merupakan molaritas dari basa dan Ma ini molaritas dari asam. Sedangkan Va ini volume larutan asam. Ini volumenya itu tergantung dalam soal ya. Ketika diminta volumenya itu mililiter, berarti dibagi 1000. Ketika di soalnya didapat dalam 1 liter, berarti 1 dibagi mR-nya. Nah, sedangkan yang ketiga dia adalah A kali gram per MAA. Ini massa relatif dari suatu senyawa. Udah bacakan ya, sama dengan dikali B kali gram per MB. Ini rumus yang ketiga. Sedangkan rumus yang keempat,
A kali gram per MA sama dengan B kali MB kali VB. Nah, ingat ya, rumus dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan dalam soal. Ketika di dalam soal terdapat gram, maka gunakan rumus yang nomor 3. Nah, ketika di dalam soal ada gram dan menentukan molaritas dari basa, berarti menggunakan rumus yang ini. Tuh. Nanti rumus yang ini misalnya dicari nih gram MA-nya udah ketemu, sedangkan dicari MA ini tinggal disilang aja ya, dicocokkan lagi nih, rumus dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan yang ada dalam soal. Kemudian kita masuk ke contoh soal titrasi asam basa. Yang pertama di sini terdapat yang namanya 10 ml. Nah, ini 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NaOH. Berarti di sini asam kuat dengan basa kuat. 0,1 M dimiliki oleh NaOH. Pada titik akhir titrasi ternyata rata-rata volume NaOH 0,1 molal yang digunakan pada 12,52 ml. Hitung konsentrasi HCl yang dititrasikan. Nah, sama kan? Volume dikali M. Volume yang dimiliki dari asam. Sedangkan yang diketahui adalah larutan dari HCl. Masanya berapa kan? 3 kali VB dikali MB dapat tinggal dimasukkan. Nanti hasil dari konsentrasi HCl adalah 0,125 molar. Sedangkan yang soal nomor 2, 10 ml HCl dititrasikan oleh larutan BaOH2 0,1 M diperlukan 15 liter. Hitunglah konsentrasi HCl yang dititrasikan. Yang pertama ini kita cari penyataan reaksinya antara HCl dengan BaOH2. Di sini volume asam itu 10 ml, sedangkan volume basa itu 15 ml. Kemudian kita masukkan M asam itu yang dicari, sedangkan M basa itu 0,2. Kenapa 2? Ingat nih. Nih, valensi koefisien ion OH itu sama dengan 2, maka 0,1 dikali 0,1 dikali 2. Jadi hasilnya 0,2 M. Tinggal 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadi molaritas asam sama dengan molaritas H+ sama dengan 0,3 ml. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam kurva pada berbagai jenis titrasi asam basa. Yang pertama, antara asam kuat dan basa kuat. Biasanya di dalam percobaan itu di lab jarang ada yang menggunakan tentang asam kuat dengan basa kuat. Kenapa jarang digunakan? Karena reaksi antara asam kuat dengan basa kuat itu relatif sangat lama nanti hasilnya itu. Seperti kayak di tabel ini. Ya, dari 0 sampai menuju 7 itu reaksinya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Bunga dari HP rendah menuju HP yang tinggi, pH yang tinggi, titik koefisien tepat pada 7. Biasanya jarang digunakan sih, biasanya untuk asam kuat dan basa kuat itu jarang digunakan. Selanjutnya, asam lemah dengan basa kuat. Nah, disinilah proses dari titrasi asam dan basa. Di sini nanti buratnya, burat ini harganya sekitar lumayan sih. Jadi nih, ketika kalian masuk perguruan tinggi, nanti akan melakukan uji coba titrasi asam dan basa. Ini dia. Buret nanti akan dijepit oleh gagang statif. Di sini ada klepnya nih. Klepnya nanti akan dibuka selama beberapa menit yang dibutuhkan dalam uji coba. Biasanya 1-2 menit uji coba. Nanti di sini akan kelihatan nih perubahan warnanya. Nah, ketika perubahan warna yang dia terjadi, baru dimasukkan pH indikator. Nanti indikatornya apa aja untuk titrasi asam basa? Nanti ada di belakang. Selanjutnya, basa kuat dan asam lemah. Basa kuat sebagai titrat yang ada di ini nih. Basa kuat yang ada di lambung Erlenmeyer. Dan asam lemah sebagai titran yang akan ditetes ini asam lemah. Dimulai dari pH yang tinggi. pH tinggi kan. Asam lemah pH tinggi. Kemudian
menuju pada pH yang paling rendah. Titik ekuivalennya terdapat pada pH di atas 7. Nah, ujung kurva awal relatif datar, ujung akhir kurva relatif turun dengan cepat. pH turun dengan cepat dengan catatan basa kuat benar-benar telah habis bereaksi. Nah, disinilah dinamakannya namanya titik ekuivalen. Selanjutnya, percobaan yang keempat tentang biasanya itu asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah sebagai titrat yang ada di labu Erlenmeyer dan basa lemah sebagai titran yang ada di dalam buret. Dimulai dari pH rendah menuju pH yang paling tinggi, titik ekuivalen terjadi pada pH sekitar 7. Ini tergantung pada konsentrasi ya atau konstanta asam maupun konstanta dari basa. Bila konsentrasi asam yang lebih tinggi daripada konsentrasi basanya, maka titik ekuivalen sedikit di bawah pH-nya itu 7. Dan bila Ka-nya itu lebih kecil daripada Kb-nya, maka titik ekuivalen sedikit di atas pH nomor 7. Kemudian ujung kurva awal naik relatif lebih cepat walau tidak secepat pada penambahan basa kuat. Kemudian pada ujung akhir kurva ini, sedikit kenaikannya pH-nya relatif lebih cepat gitu loh. Jadi contohnya itu larutan NH3 ditambah CH3COOH akan menghasilkan garam atau konjugasi CH3COONH4. Nah, ini dia indikator titrasi asam dan basa. Ada 5 ya indikator yang digunakan untuk penentuan titrasi asam basa. Yang pertama itu ada phenolphthalein. Phenolphthalein itu pH-nya sekitar 8,3 sampai 10. Sedangkan untuk bromtimol biru atau BB itu biasanya 6 sampai 7,6. Kemudian fenol merah itu biasanya pH-nya 6,4 sampai 8,0. Sedangkan metil merah itu 4,4 sampai 6,2. Dan yang terakhir itu adalah naphthalene. Itu biasanya pH 7,3 sampai 8,7. Nah, secara ideal, larutan indikator yang baik adalah larutan indikator yang dapat berubah warna pada saat pH di titik ekuivalen titrasi. Nah, ketika pada titik titrasi ini indikator berubah warna, berarti dia sangat cocok, sangat ideal untuk digunakan pada percobaan titrasi asam dan basa. Nah, kemudian ini Bapak kasih tahu cara memilih larutan indikator pada titrasi asam basa. Ini Bapak kurvanya itu CH3COOH itu merupakan asam lemah dengan basa kuat. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat terdapat beberapa larutan indikator yang dapat digunakan. Selama ini sering disebut juga dengan larutan phenolphthalein. Nah, ini dia. Nah, di antara titrasi larutan asam dan basa ini nanti ada titik ya, ada titik tengah di daerah penyangga. Nanti kita masuk ke bab habis ini ya, setelah asam dan basa. Nah, disinilah nanti pengertian dari titik penyangga atau larutan penyangga. Sedangkan biasanya itu larutan asam lemah dengan basa kuat ini dia menggunakan pH indikatornya itu phenolphthalein berada pada pH-nya 8,3 sampai 7. Nah, ini dia biasanya gunakan pH phenolphthalein. Selanjutnya ini dia grafik atau kurva yang menentukan asam kuat dengan basa kuat. Itu biasa menggunakan indikator metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Sedangkan untuk asam kuat dengan asam kuat biasanya itu indikatornya metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Kemudian untuk asam kuat dengan basa lemah biasanya itu indikatornya hanya metil merah. Kenapa hanya metil merah? Karena ada metil merah itu indikatornya 5 sampai 6 atau di tengah-tengah ya antara larutan basa dan larutan asam. Dan yang ini basa lemah dengan asam kuat itu indikatornya menggunakan metil merah, sama ya, karena titik ekuivalennya itu di tengah-tengah antara larutan asam dan larutan basa. Kemudian faktor-faktor kesalahan pada titrasi asam basa.
Yang pertama, kesalahan pembakuan larutan. Nah, pembakuan larutan itu antara terjadi konsentrasi ya, konsentrasi larutan nih antara konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang paling rendah. Kemudian kesalahan pemipetan, pencampuran tetes ya. Biasanya itu 1 ml itu 20 tetes, jangan sampai lebih ya. 1 ml tuh 20 tetes pipet. Kemudian kesalahan pembacaan buret. Nah, ini nih. Ketika penutup flapnya itu dibuka itu harus hati-hati, jangan taruh banyak, kerannya tuh dibuka pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya nomor 4 itu kesalahan memilih indikator. Yang sudah Bapak sebutkan tuh, indikator asam basa itu apa yang cocok, lemah dengan kuat apa yang cocok, seperti itu. Kemudian indikator ikut bereaksi. Nah, ini juga bisa pengaruh ya. Indikator itu tidak berubah warna karena indikator bereaksi dengan larutan asam dan basa yang digunakan. Selanjutnya nomor 6, kesalahan penetapan titik akhir titrasi. Nah, ini nih, karena mungkin terlalu lama proses perubahan warnanya sampai tidak dicatatkan, makanya inilah bisa menjadi kesalahan faktor dalam titrasi asam dan basa. Dari kemungkinan kesalahan tersebut yang terpenting adalah ini dititikkan lagi ya, pada pemilihan indikator dan penetapan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Nah, baik, mungkin segitu aja materi tentang yang namanya titrasi asam basa. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe, dan like video Bapak. Bila bermanfaat, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi